ayat yang ketujuh, saudara ya. Matius pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Kalau saudara sudah mendapatkannya, mari kita boleh baca bersama-sama. Matius pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. 1, 2, dan 3. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, saudara ya. Kemarin dalam pelajaran yang pertama kita bisa mendapatkan bahwasanya pencobaan yang pertama yang diterima oleh Yesus adalah pencobaan jasmania ya, untuk merubah batu itu menjadi roti, saudara ya. Dan Yesus berkata bahwa dia tidak berkata bahwa manusia itu tidak perlu, tetapi Alkitab dengan jelas katakan manusia bukan hanya. Jadi bukan hanya, berarti bukan berarti bahwa roti itu tidak penting, itu penting, tetapi menjadi kebutuhan dan keperluan yang sekunder ya. Tetapi ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar roti, yaitu firman Allah. Firman yang keluar dari mulut Tuhan. Firman yang keluar dari mulut Kristus Yesus. Firman yang selalu kita baca, kita dengar, dan kita lakukan, saudara. Oleh sebab itu hal yang pertama, persekutuan dengan Tuhan itu jadi sesuatu yang sangat penting. Kalau Anda mau menang, Anda mau kuat, Anda mau diberkati, seringkali kita tidak pernah mengeluh lagi dan berkata kepada Pak Pendeta, berkata kepada orang lain, hidupku susah, ya biasa aku dapat ini, biasa aku dapat itu. Saya mau katakan buat saudara, saya tidak mencela Anda, tetapi baiklah kita perbaiki persekutuan kita dengan Tuhan. Biasanya orang yang bersekutu dengan Tuhan, karena Alkitab tadi katakan, Yesus berkata bahwa roti itu, manusia bukan hanya hidup dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Artinya, persekutuan kita dengan Tuhan itu menjadi hal yang sangat penting. Apa yang keluar dari mulut Tuhan itu yang kita yakini, apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang menjadi perintah dan hukum, itu yang harus wajib bagi kita untuk memegangnya. Kalau saya dan Anda pegang itu, wajib kita jalankan, maka yang terjadi adalah kebutuhan dan keperluan kita akan dipenuhi oleh Tuhan. Nah, ini yang kedua, bicara tentang jiwaniah, saudara ya. Dari tubuh meningkat ke jiwa ya. Oleh sebab itu, kita mendengar ada banyak orang sekarang sakit jiwa. Ya, tubuhnya oke, tapi jiwanya terganggu. Kemarin kita mendengar juga seorang ibu yang bernama Ibu Fiba Afan berkata ya, seringkali kalau dia tidak menyerang bagian tubuh kita, jasmani kita, dia tidak berhasil, maka kuasa kegelapan itu akan menghantam jiwa kita. Nah, jiwa ini juga harus dipenuhi. Yang pertama persekutuan dengan Tuhan, yang kedua ini jiwa harus dikasih makan, saudara. Ya, dengan apa kita beri makan? Ya dengan firman. Jadi yang pertama tentang persekutuan, ya di dalam Tuhan tiap-tiap hari. Yang kedua ini bicara tentang bagaimana saya dan Anda di sini bisa bersekutu dengan firman-Nya. Ya, firman yang kita dengar, firman yang kita baca. Ya, Alkitab katakan, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, Alkitab katakan di sini bahwa iblis itu membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, saudara. Ya, ini bicara tentang bagaimana saya dan Anda suka merasa sudah tinggi. Kadang kita merasa kita sudah dipenuhi, kebutuhan keperluan kita sudah cukup, limpah, ya, sudah kaya, bahkan sudah lebih-lebih, sehingga akhirnya kita tidak memelihara jiwa kita. Karena jiwa itu penting. Ada banyak orang sekarang seringkali suka, ya saya tidak condemn, saya juga tidak mengkritik, tapi saya mengatakan apa yang tertulis ya. Bahkan kalau kita bilang suka ke gereja, ya udahlah ya, saya suka sibuk gitu ya. Karena yang dia cari adalah kepuasan untuk jasmania saja, tapi dia lupa bahwa jiwa itu juga harus dikasih makan, saudara, diberi makan yang cocok. Sehingga akhirnya orang suka mencari kesenangan di mana? Suka mencari di klub-klub malam. Kenapa? Dia ingin memuaskan jiwanya. Setelah dia dapat kesenangan jasmania, biasanya kebutuhan itu meningkat menjadi
satu kepuasan jiwa nih ya. Sehingga akhirnya kita bisa melihat banyak orang seringkali terserang satu penyakit. Apa penyakitnya? Penyakit jiwa. Dan biasanya harus mengunjungi psikiater ya, mengunjungi orang-orang yang berkenaan dengan penyakit jiwa itu ya. Tubuhnya sih nggak sakit, kita bisa melihat dia nggak sehat gitu, tapi kita lihat juga tuh orang bengong aja gitu ya, banyak pikiran. Nah itu pikiran yang diganggu ya, yang seringkali kita lupa bahwa Alkitab katakan biarlah kita memikirkan perkara-perkara yang di atas ya. Apa itu perkara yang di atas? Ya kebaikan, ya perintah Tuhan, ya apa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Dan seringkali jiwa menjadi persoalan tersendiri bagi anak-anak Tuhan ya. Seringkali yang diganggu dari jiwanya. Sehingga kadang dia bisa marah tiba-tiba, Saudara. Kadang dia bisa bertindak itu tiba-tiba. Bahkan sesuatu yang kalau ditanyai setelah itu, dia bilang gini, enggak, saya nggak sadar. Kenapa demikian? Jiwanya terganggu. Itu dirasuki sedemikian rupa. Kadang kita harus makan, banyak saya dengar kabarnya orang, kalau tidak makan obat tenang, ya, dia nggak bisa tidur, obat tidur. Kenapa? Jiwanya terganggu. Bahkan sudah dicek oleh dokter, nggak ada penyakit. Bahkan dokter berkata begini, udahlah, kau pergi deh, ya. Pergi ke pantai atau bawa keluargamu ya, atau ya udah makan kemana kek ya, nonton kek apa kek. Kenapa? Karena jiwa itu tidak bisa diberikan hanya makanan jasmania ya. Oleh sebab itu kenapa orang Kristen itu penting ya baca firman. Kenapa orang Kristen itu penting pergi beribadah? Kalau hanya cuma baca firman di rumah, saya mau katakan buat saudara, akhirnya kejiwaan itu juga bisa terganggu. Kenapa? Karena kita pikir, oh ada Alkitab, ya kita baca sendiri dan kita interpretasi sendiri, saudara. Ya, jadi akhirnya interpretasinya salah. Ya, sebetulnya bukan itu yang dimaksudkan Tuhan. Ya. Berbahagialah orang yang miskin. Oh, kalau gitu kita harus jadi miskin. Oh, kalau begitu hanya orang-orang miskin yang masuk surga karena dia adalah pemilik kerajaan surga. Alkitab bilang berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Berarti orang-orang yang rendah hati, kan begitu. Orang-orang yang menaklukkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia adalah orang-orang yang berbahagia. Bukan orang-orang yang petantang-petantang di hadapan Tuhan, ngomong seenaknya gitu ya. Bahkan menginterupsi, bahkan rasanya dia lebih baik daripada orang lain. Itu faktor kejiwaan, saudara. Ya, oleh sebab itu kita bisa melihat banyak orang yang terganggu jiwanya. Hartanya boleh banyak, tetapi dia menjadi orang-orang yang memiliki penyakit yang lain. Akhirnya diperiksa kiri, diperiksa kanan. Ya, saya juga punya kenalan yang begitu. Bahkan menghabiskan miliaran. Bahkan dokter bilang, udah, kamu nggak usah pergi lagi ke aku, nggak usah pergi lagi ke saya, dikasih obat tenang semuanya obat tenang. Kenapa? Karena gelisah. Oleh sebab itu Alkitab bilang, janganlah gelisah hatimu, ya, janganlah khawatir, biarlah kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Bahkan karena punya banyak uang, terus takut sendiri, halu, sudah tahu halu, ya, halusinasi gitu, pikiran sendiri. Dia berkata gitu, aduh, harta gue banyak loh, aduh, ya. Saya mendengar atau saya baca ya bahwa ada seorang di Thailand, saudara, begitu kaya raya, ya, tapi akhirnya dia mati, saudara. Dan waktu dia mati dia tidak bawa itu semua. Dan akhirnya anaknya bersaksi bahwa ayahnya itu mati di dalam ketakutan, mati di dalam pikiran, ya. Kalau saya dan Anda diberkati oleh harta yang cukup, ya, oleh keuangan yang cukup, kesehatan yang cukup, baiklah kita juga persembahkan itu buat Tuhan. Ada banyak orang bilang bahwa saya nggak perlu ke gereja, saya nggak perlu datang ke sinagog. Yesus saja pergi ke sinagog. Yesus saja dia mengajar di bait Allah, ya. Kita nggak boleh nggak perhitungkan itu. Dan dia sedang mengajarkan hal yang baik. Kita adalah tubuh Allah, ya. Kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah. Tapi kita juga harus bersekutu dengan firman. Bersekutu dengan Tuhan, menjalin satu hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, bersekutu dengan firman. Ini firmannya, ya. Kalau Anda sudah bersekutu dengan Tuhan, baiklah Anda juga bersekutu dengan firman.
Supaya apa? Supaya jiwamu tenang. Amin. Oleh sebab itu Alkitab bilang, jadilah kau tenang supaya engkau bisa berdoa. Bukan berdoa dulu terus jadi tenang. Bagaimana mungkin kita bisa berdoa sedangkan kita nggak tenang? Jadi kita harus pastikan bahwa jiwa kita ini ada dalam stabilitas, ya. Dan untuk mencapai stabilitas itu, percayalah saudara, bahwa hanya dengan bersekutu dengan firman. Oleh sebab itu sekarang kita dengar wanita baca Alkitab, ya. Terus pria-pria sekarang sudah ikut dalam kebaktian tengah minggu. Karena nggak cukup hanya cuma 1 minggu atau 1 kali aja ke gereja. Banyak orang bilang, enggak, firman kan sudah tersedia di mana-mana. Oke, baik. Tapi kita sedang mengajar juga kaki kita. Mengajar juga pikiran kita untuk menjadi sehat, saudara, ya. Kalau kita hanya membaca sendiri, kita nggak ngerti, ya. Terus kita terjemahkan sendiri, kita ambil kamus, kita ambil istilah, segala macam. Kita akhirnya jadi campur sari. Dan akhirnya semua kita debat, ya. Akhirnya kita hidup dalam perdebatan. Jadi setiap kali ada di medsos apapun kita debat. Ada orang pakai ini kita debat. Ada orang nggak pakai itu kita debat. Ada orang nggak punya itu kita debat. Ada orang punya itu kita debat. Terus aja seperti itu. Akhirnya jiwanya terganggu. Dia hanya memperhatikan kehidupan orang lain. Dia lupa bahwa dia punya kehidupan sendiri, ya. Dan biarlah ini menjadi berkat buat kita, ya, tentang bersekutu dengan firman. Kata Alkitab di dalam ayat yang ke-7, ya, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, ya. Kadang karena kita sudah sudah diberkati secara jasmania, ya, akhirnya iblis itu masuk ke dalam pikiran, ya, ke dalam jiwa kita, ya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kita suka coba-coba. Ini boleh nggak sih? Ini boleh nggak? Akhirnya kita masuk di dalam hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, ya. Kita menghibur jiwa kita dengan narkoba, ya. Itu sesaat semua. Minum-minuman keras supaya kita memuaskan jiwa kita. Ternyata nggak sampai kita pergi ke tempat-tempat nyanyi, ya. Bukan hanya sendiri, di sana jumpa juga dengan lawan jenis, gitu, ya. Akhirnya kita habiskan di situ, uang kita habis, kita beli kesenangan jiwanya. Ternyata kesenangan jiwanya itu tidak bisa kita beli selain bersekutu dengan firman, ya. Firman itu adalah Kristus sendiri. Pada mulanya ada Allah, Allah itu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Amin, saudara. Jadi hari ini kita boleh merenungkan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Yesus, jangan pernah mencobai Tuhan Allahmu. Ini boleh, itu boleh, kan yang penting jiwaku senang. No. Kita harus berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan itu adalah yang terbaik dan benar. Oleh sebab itu kita jangan mencobai, ya. Ada banyak orang akhirnya pergi ke dukun-dukun, pergi ke ilmu putih lah, ilmu hitam lah, katanya untuk memperpanjang umur lah. Itu urusannya udah kepunyaan Tuhan, itu, saudara. Banyak orang juga suka datang untuk menjadi kaya, jadi terganggulah jiwanya. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan dan bergaul dengan firman, ya. Firman itu saturate atau manunggal dengan kita, ya. Dia tidak terpisahkan dengan kita. Setiap kali ada perkara, ingat firman. Setiap kali ada perkara, ingat firman, ya. Bukan ingat-ingat yang lain. Aduh, mati dah gua. Aduh, sial dah gua. Aduh, gitu, ya. Akhirnya jiwanya terganggu. Dengar sedikit kabar, gimana kebakarannya? Gitu, ya. Dia nggak bisa tenangkan jiwanya. Kenapa? Harta gua. Pada diselidiki, hartanya juga cuma sedikit, gitu, ya. Tapi ada orang juga yang punya harta banyak, dia terganggu. Dia bingung untuk menempatkan hartanya di mana, ya. Sehingga akhirnya jiwanya hanya memikirkan hal seperti itu. Padahal saya mau katakan buat saudara bahwa harta tidak masuk surga kecuali kita pergunakan harta itu dengan baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara, ya. Biarlah firman ini menjadi trilogi yang kedua dari 3 bagian. Yang pertama kemarin, bersekutulah dengan Tuhan. Amin. Anda harus cari Tuhan, ya, pribadi lepas pribadi, ya. Dan yang kedua, bersekutulah dengan firman. Di sana akan mendapatkan ketenangan, ya. Karena hidup ini mau cari apa sih? Ujung-ujungnya adalah ketenangan, saudara. Ketenangan di dalam berbangsa, bernegara. Ketenangan dalam hidup, dalam bisnis, dalam usaha, mata pencarian, ya. Dalam keluarga, rumah tangga, bahkan dalam pelayanan. Kalau hidup kita tidak tenang, maka hati-hati. Jangan-jangan jiwa kita terganggu. Kalau jiwa kita sudah terganggu, hati-hati, saudara.
kita harus kembali, go back to the Bible, kembali kepada firman, karena firmanlah yang membuat hidup kita menjadi terang. Haleluya.